Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 asal Kabupaten Serdang Bedagai akan melakukan demonstrasi konstektor modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri daripada pengamat atau observer, coach, dan coachee. Bersama saya Juita Erika Tokotorop asal SD Negeri 10-2041 Firdaus. Saya Muhammad Rustu Pauji asal SD 106192 Pantai Cermin. Saya Devi Oktari Lubis asal SMA Negeri 1 Serampah, Kabupaten Serdang Bedagai. Selamat menyaksikan. Selamat sore Bu Devi. Selamat sore Bu Juita. Gimana kabarnya nih Bu? Kabar saya baik Bu. Kabar Ibu sendiri bagaimana? Luar biasa sehat Bu. Hari ini Bu Devi akan mengadakan coaching ya. Nah, sebelum mengadakan proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Pada saat proses coaching nanti antara coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti menggunakan alur tirta, apakah sudah menggunakan alur tirta atau tidak, kemudian apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, kemudian saya juga akan mendengar respon atau jawaban daripada coachee Ibu, apakah jawaban sudah disampaikan oleh coachee Ibu itu sudah sesuai dengan pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan ya. Kemudian itu Bu, jangan lupa pada saat mengadakan proses coaching nanti tetap diingat ya Bu, prinsip dalam melakukan coaching tadi yaitu ada kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Sebelum dilakukannya proses observasi ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini Bu, yaitu sudah pasti mengenai kehadiran penuh ya Bu atau presence, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi dalam coaching ini ya Bu ya, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, di antara ketiga ini mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan atau yang ingin Ibu lakukan untuk observasi? Yang lebih spesifik yaitu tentang mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Jadi ada dua yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan ya, yaitu ada mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot gitu ya Bu. Nah, kira-kira Bu indikator ketercapaiannya apa itu Bu? Jadi indikator ketercapaiannya Bu, saya ingin coachee bisa menemukan solusi atas permasalahannya, sehingga nantinya coachee akan bisa mengambil tindakan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Berarti Ibu ingin coachee Ibu bisa menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya Bu ya? Iya benar. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Ibu Devi. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coachee Ibu dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu ya. Baik Bu. Semoga lancar ya Bu coachingnya. Amin. Selamat sore Pak Restu. Selamat sore Bu Devi. Apa kabar Pak Restu? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Kabar baik Pak Restu. Pak Restu, kita akan coaching sebentar nih Pak Restu ya. Pak Restu pengen ngomongin apa seperti ini? Saya mau ngomongin perilaku siswa-siswa saya Bu di sekolah. Murid siswa saya itu kurang disiplin dengan lingkungan Bu. Oh, jadi Pak Restu sekarang ini lagi menghadapi masalah murid yang kurang peduli sama lingkungan, begitu ya Pak? Iya benar sekali Bu. Karena beberapa hari ini saya perhatikan siswa saya itu membuang sampah jajannya dengan sembarangan Bu. Begitu. Karena ini percakapannya hanya singkat saja ya Pak ya. Apa yang ingin Pak Restu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya mau siswa saya itu lebih peduli sama lingkungan. Gimana caranya supaya siswa saya itu peduli dengan lingkungannya Bu? Oke, peduli sama lingkungan. Jadi gimana caranya supaya lebih peduli lingkungan gitu ya? Iya Bu, benar sekali Bu. Iya. Buat Pak Restu, gambaran murid yang peduli lingkungan itu seperti apa? Gambaran murid yang peduli lingkungan itu Bu, murid yang peduli lingkungan itu tahu di mana membuang sampah itu pada tempatnya. Lalu apabila nampak sampah berserakan, dia mengambilnya tanpa disuruh, dia membuang sampahnya ke tempat sampahnya. Nah juga
ada siswa juga membuang sampah di lacinya, itu diambilnya lalu dibuangnya ke tempat sampah, begitu Bu. Oh begitu. Nah dari gambaran yang sudah Bapak sebutkan tadi, apa yang sekarang ini menurut Bapak yang paling mengganggu sekali? Saat ini yang menurut saya yang paling mengganggu itu Bu, masalah sampah nih Bu. Karena kan siswa saya itu buang sampah, buang sampah bekas jajannya sembarangan Bu. Nah ada di laci, ada di bawah kolong, bahkan ada di dari jendela mereka buang sampahnya, begitu Bu. Tadi gambaran murid yang peduli lingkungan yang sudah Bapak sebutkan itu kondisi idealnya ya Pak, kalau misalnya berada di angka 10, itu berada di angka 10 tadi ya. Nah dari angka 1 sampai 10, posisi gambaran murid Pak Restu saat ini berada di angka berapa nih Pak tentang peduli lingkungan tadi? Jadi Pak Restu maunya berada di angka berapa mereka? Untuk saat ini siswa saya itu di angka 6 Bu. Dan saya maunya itu siswa saya itu di angka 10 Bu. Begitu Bu. Jadi apa yang sudah Pak Restu lakukan supaya murid Bapak peduli lingkungan seperti yang Pak Restu katakan tadi, biar nggak buang sampah sembarangan gitu? Saya sudah membuat program Bu, namanya program Jumat Bersih. Nanti setiap hari Jumat kami mengadakan gotong royong pembersihan. Lalu saya membuat yel-yel Bu. Setelah itu saya juga membuat poster-poster, akan saya lengketkan di kelas-kelas Bu. Nah seperti itu Bu. Nah itu bagus sekali ya Pak ya. Nah Pak Restu mengajak murid untuk membentuk keyakinan kelas. Nah tapi menurut Bapak, apa yang menyebabkan poin menjaga kebersihan lingkungan itu tidak maksimal hasilnya? Mungkin kurang berkesan Bu di dalam hatinya Bu. Gitu ya. Kurang berkesan. Berkesannya seperti apa nih Pak Restu? Berkesan itu berarti di hati. Nah kalau dasarnya sudah datang dari hati Bu, berarti kan sudah motivasi intrinsik Bu. Oh gitu. Benar sekali Pak Restu. Apa rencana Bapak selanjutnya untuk meningkatkan rasa peduli murid terhadap lingkungan dengan motivasi intrinsik seperti yang sudah Pak Restu sebutkan tadi Pak? Rencananya sih saya akan membuat prakasa perubahan Bu dengan misi sekolah ramah lingkungan Bu. Bisa dijabarkan kira-kira pelaksanaannya seperti apa itu Pak? Begini Bu, saya akan mengajak siswa untuk mengolah sampah menjadi sesuatu yang berharga atau yang berguna Bu. Contohnya seperti sampah pipet itu bisa dijadikan bingkai, dan sampah plastik bisa didaur ulang menjadi bunga seperti itu Bu. Nah banyak lagi sih Bu, begitu aja Bu. Wah luar biasa sekali idenya Pak Restu ya. Siapa saja yang akan Bapak libatkan untuk membantu terlaksananya program Bapak ini? Tentunya semua warga sekolah nih Bu, mulai dari kepala sekolah, teman sejawat dan siswa Bu. Apalagi nih yang akan Bapak lakukan untuk mendalami pemahaman Bapak tentang daur ulang sampah? Tadi kan ada Bapak katakan tentang daur ulang Pak ya. Nah sehingga nantinya bisa diterapkan ke murid-murid Bapak di sekolah. Kayaknya Bu banyak-banyak cari referensi dari YouTube nih Bu. Oh, wah idenya bagus ya Pak ya. Jadi kapan nih dimulainya Pak? Segera Bu, rencananya besok saya akan membuat proposal terlebih dahulu. Begitu Bu. Oh begitu Pak ya. Berhubung karena waktu ya Pak ya. Nih, jadi sampai di titik ini Pak Restu sudah mendapatkan apa dari percakapan kali ini? Saya jadi lebih semangat Bu untuk membuat murid-murid agar peduli dengan lingkungan melalui program sekolah ramah lingkungan. Saya juga akan melibatkan semua yaitu kepala sekolah, guru dan murid. Jadi program ini tidak hanya berlaku untuk di kelas saya aja, namun mencakup semua kelas Bu. Baiklah Pak Restu, terima kasih banyak. Kalau begitu minggu depan kita cerita lagi Pak Restu ya. Iya Bu. Nah saya pengen tahu
gimana setelah program itu berjalan. Mudah-mudahan programnya lancar ya Pak ya. Iya Bu. Nah, sampai jumpa kembali Pak Restu ya. Sampai jumpa Bu. Terima kasih. Baik Bu Depi, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar? Luar biasa Bu, berjalan lancar. Nah, setelah melakukan observasi tadi, saya ingin menanyakan apa yang sudah didapat terkait ketercapaian indikator yang ingin dicapai. Nah, pada saat coaching tadi ya Bu ya, saya sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga tadi menggali kompetensi Koci agar Koci dapat menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik, jadi Bu Depi sudah berhasil melakukan percakapan coaching dengan alur Tirta gitu ya Bu ya. Benar, Bu. Sesuai dengan pengamatan saya juga tadi Bu Depi sudah menanyakan tujuan pada Koci, mengidentifikasi permasalahan yang dialami Koci. Bu Depi juga mengarahkan Koci untuk mencari rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Nah, Bu Depi sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab pada diri Koci agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat terlaksana dengan baik. Saya juga tadi mendengar percakapan antara Ibu dengan Koci. Ibu fokus terhadap Koci, berarti ada kehadiran penuh ya. Iya. Kemudian Ibu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Nah, luar biasa ya Bu. Nah, selanjutnya nih Bu, kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil proses coaching tadi? Nah, kedepannya Bu, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam menjalankan coaching dengan alur Tirta supaya coaching selanjutnya dapat berjalan lebih baik lagi, hasilnya juga lebih baik. Mantap, luar biasa ya Bu. Jadi Ibu ingin menggali lebih lagi penggunaan alur Tirta dalam percakapan coaching gitu ya Bu. Nah, supaya lebih baik lagi dari hari ini. Baiklah, terima kasih ya Bu Depi ya sudah melakukan sesi tanya jawab ini dengan saya. Mudah-mudahan Ibu sukses terus. Terima kasih atas waktunya sekali lagi. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu.